Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk pernyataan luhur bangsa Indonesia yang menunjukkan tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, pernyataan kemerdekaan saja belumlah cukup bagi berdirinya sebuah negara yang merdeka. Terdapat syarat konstitutif dan deklaratif yang harus dipenuhi oleh negara tersebut. Syarat konstitutif ialah negara tersebut harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sedangkan syarat deklaratif ialah adanya pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan tersebut, sehingga dapat saling bekerja sama internasional. Berdasarkan syarat tersebut, Indonesia belumlah menjadi suatu negara merdeka yang utuh, karena syarat-syarat lain terbentuknya suatu negara belum bisa dipenuhi oleh Indonesia. Untuk melengkapi syarat-syarat terbentuknya suatu negara, perlu disusun suatu wilayah dan pemerintahan yang sah. Karena lembaga yang dianggap sebagai perwakilan bangsa Indonesia pada masa itu adalah PPKI, maka penyusunan wilayah dan pemerintahan pun dilakukan melalui badan tersebut. Sidang pertama PPKI diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama. Dan yang ketiga ialah Presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Selanjutnya ada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan. Yang pertama, pembentukan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya. Yang kedua ialah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang terdiri dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Yang terakhir ada sidang PPKI yang ketiga, yakni diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama ialah pembentukan Komite Nasional Indonesia, yang kedua penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan yang ketiga ialah membentuk Badan Keamanan Rakyat yang kelak berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Setelah terbentuknya sistem pemerintahan Indonesia hasil sidang PPKI, nampaknya pemerintahan baru Indonesia tidaklah dapat langsung menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar. Situasi dan kondisi politik internasional yang masih dipengaruhi pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kemenangan sekutu nampaknya mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan kehidupan politik pada saat itu. Yang pertama, penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Pada tanggal 16 Oktober 1945, dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berisi keputusan agar KNIP diberikan kekuasaan legislatif dan menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum adanya MPR dan DPR. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Pada 3 November 1945, dikeluarkanlah Maklumat nomor 10 tentang pembentukan partai-partai politik. Dengan demikian, PNI yang semula ditetapkan sebagai partai tunggal menjadi batal. Perubahan yang ketiga ialah pembentukan kabinet parlementer. Pada 14 November 1945, dikeluarkan Maklumat Pemerintahan tentang persetujuan usul Badan Pekerja KNIP bahwa Menteri akan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan dari yang semula sistem presidensial, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada presiden, menjadi sistem parlementer, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Perubahan yang keempat ialah
pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Adapun tokoh yang terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia adalah Sultan Syahrir. Beliau adalah tokoh nasionalis yang selama masa pendudukan Jepang tidak pernah mau bekerja sama, sehingga tidak dianggap sebagai kolaborator Jepang. Indonesia yang ingin menarik simpati dan pengakuan dunia internasional untuk kemerdekaannya sengaja memilih Sultan Syahrir karena dianggap mampu menghapus pandangan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Jepang. Dan perubahan yang terakhir ialah pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Ketika kekuatan asing semakin banyak memasuki negara Indonesia merdeka, banyak pemuda yang membentuk laskar bersenjata karena tidak adanya wadah tentara internasional, seperti Hizbullah dan Angkatan Pemuda Indonesia. Pada 1 Januari 1946, dikeluarkanlah penetapan pemerintahan nomor 2/SD tahun 1946 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret tentang Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.